Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aryani, NPM 21130210077 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Salam Pramuka. Di sini saya akan menceritakan sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia berawal dari pemikiran pemuda seorang Inggris yang merangkum dan menulis pengalamannya saat mencatat di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Lord Baden-Powell of Gewel yang mempunyai nama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell, namun lebih dikenal sebagai Baden-Powell saja. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di London. Ayahnya seorang profesor geometri di Universitas Oxford bernama Domain Baden-Powell, yang meninggal ketika Stephen masih kecil. Baden-Powell bergabung dengan pasukan Husar ke-13 di India pada tahun 1876. Kemudian dari tahun 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses simpan di India, Afghanistan, Zulu, dan Ashanti. Semasa Perang Burbaden sebagai staf dari pasukan kerajaan Inggris tahun 1896 sampai 1897 menjadi kolonel berkuda di Afrika Selatan. Pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di kota Markeving, Ausel selama 127 hari kekurangan makanan, kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalamannya tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul Aids to Scouting, yang sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada tentara Inggris agar dapat melakukan tugas penyidik dengan baik. Buku tersebut memuat cara menjelajahi hutan, diperlukan untuk mengetahui tertentu, baik yang diperoleh dari alam ataupun masyarakat yang dilalui, seperti mengenali jejak perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, udara yang dapat diminum, mengetahui arah mata angin, dan lain sebagainya. Untuk menguji isi buku tersebut, 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boys Brigade mengundang Baden-Powell bersama-sama membuktikannya di Pulau Browsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Peserta melakukan penggambaran menerapkan isi buku Aids for Scouting bersama Baden-Powell. Pengalaman dalam catatannya tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden-Powell dan dijadikan sebuah buku dengan judul Scouting for Boys yang diterbitkan dari tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan di Browse tersebut mengubah namanya dari Boys Brigade Boy Scout dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku kepanduannya. Kemudian ajaran Baden-Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi-organisasi kepanduan yang anggotanya merupakan laki-laki semua. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girls Guides atas bantuan Agnes, perempuan Baden-Powell, dan latihan adik oleh Nyonya Baden-Powell dengan buku panduan Handbook Girls Guides. Baden-Powell kembali ke Inggris tahun 1908 menjadi letnan jenderal. Pada tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letjen. Ia menikah dengan Olaf Claire Sams pada tahun 1912 dan dianugerahi 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1912 berdiri pandu usia siaga yang disebut CUB atau Anak Serigala. Pada tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout untuk menampung mereka yang sudah berusia 17 tahun tetapi masih giat dalam bidang kepanduan, dan buku panduan Reverting to Success. Pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada tahun 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak tahun 1920, dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya berada di London. Pada tahun 1929, Baden-Powell mendapatkan gelar Lord, sehingga namanya menjadi Lord Baden-Powell of Gewel dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George V. Setelah berkeliling dunia termasuk berkunjung ke Jakarta,
Pada tanggal 3 Desember 1934, sepulang meninjau jambore di Australia, Baden-Powell beserta istrinya waktu tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 sampai 1938. Kemudian ia kembali ke Afrika, tanah yang sangat dicintainya. Masa orang tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar kereta yang ditandai oleh para pandu yang sangat dicintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.